In the twilight's gentle glow, where the winds of mercy blow, every heart begins to sing with the rise of hope they bring. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 7. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More, di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tangankulah sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian: siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Gideon memenangkan pertempuran ini hanya dengan 300 orang. Mengapa Gideon bisa menang dengan 300 orang ini? Gideon bisa menang dengan hanya 300 orang ini karena Tuhan punya rencana di dalam kehidupan Gideon. Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang percaya kepada Allah. Kenapa tidak banyak? Kalau peperangan itu lebih banyak itu yang akan menguasai orang-orang Midian. Tapi Tuhan bilang, Gideon, masih terlalu banyak. Siapa yang takut mati, siapa yang takut untuk berperang, maka mereka disuruh pulang. Dan Alkitab mencatat 10.000 orang pulang. Gideon pikir sudah selesai dengan 10.000 orang. Tuhan bilang masih terlalu banyak. Saudara, ini menunjukkan bahwa kemenangan
bangsa Israel itu bukan karena kekuatan mereka sendiri, tapi karena kuasa dan campur tangan Tuhan. Pembelajaran bagi kita bahwa hidup kita ini tidak ada artinya jika tanpa Tuhan bersama dengan kita. Amin. Kalau nggak ada Tuhan, apapun sehebat kita yang kita akan lakukan, kita nggak bisa apa-apa. Waktu hari Kamis malam itu jadi gempa, saya kasih tahu, adakah saudara yang keluar rumah terus bawa sertifikat rumah? Hah? Enggak. Keluar. Kenapa? Ternyata yang jauh lebih penting kehidupan kita ini, yang jauh lebih penting. Waktu gempa saya sudah tidur itu, tapi Bu Ani belum tidur. Pas dia goyang, wah gempa ini. Tidak terpikirkan kita mau bawa sertifikat rumah, mau bawa BPKB, mau bawa apa yang kita punya, enggak terpikirkan. Karena gempa itu datang secara tiba-tiba. Pada waktu tiba-tiba, maka kita semua baru tahu. Baru lihat status orang di WA maupun di IG. Ya Allah, lindungilah kami. Saya percaya Tuhan pakai gempa itu untuk mengingatkan kita bahwa masih ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Kalau Tuhan tidak goncang itu, maka pasti orang-orang yang tidak biasanya cari Tuhan, dia akan cari Tuhan. Dia akan menemukan Tuhan. Awalnya Gideon ini punya 32.000 tentara untuk melawan pasukan Midian yang jauh lebih banyak. Jadi tentara-tentara dari Midian ini jauh lebih banyak daripada pasukan Gideon ini. Tapi Tuhan bilang jumlah itu terlalu banyak, karena nanti bangsa Israel bisa sombong dan mengira bahwa mereka lah yang memenangkan pertempuran itu, bahwa karena jasa-jasa mereka. Saudara, pada waktu kita mengalami pertolongan Tuhan, itu sebetulnya Tuhan menolong kita, tapi sangat sedikit kita mengucap syukur sama Tuhan. Sangat sedikit kita untuk berkata, Tuhan, terima kasih. Hari ini saya bisa makan. Hari ini saya bisa bekerja. Itu karena Tuhan. Tapi kalau kita bilang, ini karena kuat dan hebatku, ini karena saya bisa begini, bisa begini, kita mulai hidup dalam kesombongan. Coba kita tahan nafas kita 2 menit saja. Apa yang kita rasakan, apa yang kita akan alami pada waktu kita tahan nafas 2 menit saja. Waktu kita tahan nafas, waduh, rasanya mau mati. Nafas kehidupan ini, pada waktu kita menghirup udara yang segar, baru kita berkata, Tuhan, terima kasih, saya masih bisa bernafas hari ini. Tuhan, terima kasih, saya masih bisa bergerak, saya masih bisa bangun pagi-pagi untuk mencari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dengan Gideon ini ketika dia mengurangi pasukan sehingga jadi tinggal 300 tentara
yang akan pergi. Dengan 300 orang itu, Tuhan suruh Gideon menyerang dengan strategi yang unik sekali. Mereka bawa sangkakala, kendi, dan obor. Saat malam hari, mereka mengejutkan musuh dengan suara trompet dan pecahan kendi. Bikin pasukan Midian panik dan saling bunuh diri. Sesuatu hal di mana Gideon ini diperlengkapi oleh Tuhan, tetapi strategi dari Tuhan ini bukan kirim pasukan banyak, bukan kirim persenjataan yang lengkap, kirim pesawat-pesawat yang jago sekali, tapi tidak, justru dengan bawa obor, kendi, bawa trompet, dan itulah yang mengalahkan Midian. Orang Midian itu saling membunuh diri, membunuh satu dengan yang lainnya. Hal apa yang kita ambil? Tuhan mau menunjukkan bahwa kalau Dia yang memimpin kita, Dia yang beserta dengan kita, jumlah kecil pun bisa mengalahkan pasukan yang besar. Walaupun hanya kecil, tapi mereka bisa mengalahkan tentara-tentara Midian. Bukan soal jumlah, tapi soal iman dan ketaatan. Pembelajaran rohani yang bisa kita ambil dari Gideon. Yang pertama adalah Tuhan bisa pakai siapa saja. Termasuk yang merasa nggak layak. Gideon awalnya ngerasa, aku nggak layak Tuhan. Dia bilang dia dari suku yang kecil dan dia sendiri bukan siapa-siapa. Dia dari suku yang kecil, Gideon ini. Suku yang tidak dipandang, suku yang dianggap lemah. Tapi justru dalam kelemahan itulah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan berkata, Gideon, sekalipun kamu dari suku yang kecil, tapi aku akan memakai engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan berkehendak kepada kita, maka itu pasti Tuhan siap memakai saya dan saudara. Sama seperti Musa pada waktu dia ada di pelarian itu. Musa berjumpa dengan Tuhan sendiri. Dan Tuhan berkata, Musa, bebaskan bangsa Israel di Mesir. Musa bilang, siapakah aku ini? Saya tak pandai berbicara di depan Firaun. Saya tak pandai. Saya ini bodoh Tuhan. Tapi justru dari kebodohan itu, Tuhan berkata, siapa yang menjadikan lidah, mulut kamu itu? Engkau Tuhan. Maka pergilah engkau. Aku akan menyertai engkau. Ini luar biasa. Tuhan berkata kepada Musa, aku yang akan menyertai engkau. Dia tidak takut. Sama halnya ketika Daud mengalahkan Goliat. Goliat begitu sombong sekali. Dia menghina tentara Allah. Dia menghina Tuhannya orang Israel. Dia hina. Pada waktu dia mendengar hinaan daripada Goliat itu, dia berkata kepada raja, izinkan aku yang maju berperang melawan Goliat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seseorang itu
dia percaya ada kuasa Tuhan. Dia tidak takut akan apapun yang terjadi dalam dunia. Dia akan berani berkata, memang saya kecil, memang kita tidak punya apa-apa, memang kita tidak punya kekuatan apa-apa, tapi aku punya Tuhan yang akan menyertai aku. Itu lebih dari cukup. Itu lebih dari segala-galanya. Ketika Tuhan menyertai aku, ketika Tuhan ada bersama dengan aku, maka itulah yang aku perlukan. Siapapun kita di tempat ini, ketika Tuhan memilih saudara, ketika Tuhan menunjuk kepada saudara, jangan pernah berkata, aku tidak bisa apa-apa. Dia nggak akan dengar saya, Pak Yohanes, karena saya orang miskin, orang yang tidak punya apa-apa. Dengarkan baik, jika Tuhan mengurapi engkau, jika Tuhan menyertai engkau, itu cukup bagimu. Engkau harus jalankan dan engkau harus pergi. Yang kedua, kenapa Gideon ini bisa menang? Karena ketaatan lebih penting daripada kekuatan. Tuhan tidak mau supaya orang-orang yang ada di Gideon ini, orang-orang yang pergi akan berperang ini, Tuhan tidak mau supaya mereka menganggap mereka menang karena kekuatan mereka, tapi justru Tuhan kurangi mereka. Tuhan kurangi dari 32.000. Gideon ini punya pasukan 32.000. Tuhan kurangi 10.000 lagi. Dan Tuhan kurangi mereka tinggal 300 orang. Tapi karena dia taat, Tuhan kasih kemenangan. Karena kita juga disuruh taat di hal-hal kecil sebelum hal besar itu datang. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Di dalam Lukas 16 ayat 10 berkata begini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, setia, ia setia juga dalam apa? Perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kalau kita sudah tidak taat kepada hal-hal yang kecil yang kita diberikan tanggung jawab, maka kita sudah tidak bisa lagi akan taat kepada hal-hal yang besar. Hal yang kecil saja kita tidak taat. Hal yang kecil saja kita tidak bereskan. Hal yang kecil saja kita tidak bisa lakukan. Kita tidak bisa lakukan. Apalagi hal-hal yang besar. Ayat ini mengajarkan kepada kita, memperhatikan kita, bahwa kesetiaan, ketaatan itu sangat penting. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kesetiaan, ketaatan daripada Gideon, maka dia bisa mengalahkan orang-orang Media. Kita mesti belajar taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita akan hadapi, kita mesti belajar taat dan setia. Yang ketiga, Tuhan ingin kita mengandalkan Dia saja. Tuhan ingin supaya kita mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan sendiri, bukan karena kehebatan saya sendiri. Tuhan sengaja bikin pasukan Gideon kecil supaya bangsa Israel
tidak sombong. Artinya di dalam hidup Tuhan sering izinkan kita berada di posisi lemah supaya kita belajar bersandar sepenuhnya pada Dia. Kita hanya mengandalkan Tuhan. Kita hanya bersandar kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berkata begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pada waktu kita mengandalkan Tuhan, maka itu berkat Tuhan turun di dalam kehidupan kita. Ayat ini sungguh luar biasa, mengajarkan kepada saya dan saudara untuk tetap mengandalkan Tuhan. Ayat 8 juga begitu indah banget, karena menggambarkan orang-orang seperti ini yang ditanam dekat air, tetap hijau, nggak takut kekeringan, dan terus menghasilkan buah. Mereka percaya bahwa Tuhan telah menetapkan mereka akan berada di air yang tenang. Kalau kita lagi berjuang buat tetap percaya di tengah situasi sulit, di tengah kondisi yang sangat susah, ayat ini bisa jadi penguat bagi saya dan saudara. Ayat ini bisa memberkati saya dan saudara, karena Tuhan tidak pernah sia-siakan orang yang sungguh berharap kepada Tuhan, orang yang sungguh percaya kepada Tuhan. Yang keempat, iman bertumbuh lewat proses. Gideon awalnya takut dan ragu, tapi Tuhan sabar dan kasih tanda-tanda buat menguatkan Gideon itu. Ini menunjukkan bahwa iman gak harus langsung besar, tapi bisa bertumbuh seiring waktu kalau kita terus percaya kepada Dia. Sama seperti Abraham. Abraham, kamu akan punya anak. Waktu Sarai dengar itu, bagaimana saya akan punya anak? Saya sudah lanjut usia, saya sudah berumur, tidak mungkin Abraham akan punya anak, Sarai akan punya anak. Nggak mungkin Tuhan. Lantas dalam perjalanan waktu, Abraham juga mengalami hal yang sama, kekhawatiran tidak akan dapat anak. Bayangkan saudara, pada waktu Tuhan berfirman kepada Abraham dan sampai kepada Abraham mendapatkan Ishak, itu jaraknya 25 tahun. Sangat jauh sekali jarak dari Abraham terima firman dan ketika Abraham terima Ishak itu jauh sekali, 25 tahun. Jadi wajar kalau saya dan saudara berdoa pada Tuhan dan kadang-kala kita merasa khawatir, kita merasa cemas. Tuhan, saya sudah minta untuk dapat gereja, tapi nggak dapat. Tuhan, saya sudah minta sesuatu pada Tuhan, tapi belum dapat sampai saat ini. Tuhan, saya sudah bergumul tentang hal ini, tapi tidak pernah dapat. Waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Rencana Tuhan bukanlah rencana kita. Rencana saya dan saudara itu bisa gagal. Rencana saya dan saudara itu bisa
ambruk semua. Tapi yang saya tahu, saya percaya Tuhan, rencanamu tidak pernah gagal dalam hidup saya pribadi. Saudara mesti katakan itu. Jangan, Tuhan, kenapa ini? Kenapa ini? Tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup saudara. Waktu Yusuf juga, dia dikasih mimpi oleh Tuhan. Dia bilang, gandum-gandum mereka akan bertekuk lutut. Tapi dari proses dia dapat mimpi, sampai dia menjadi Perdana Menteri di Mesir, itu jaraknya jauh sekali, lama sekali. Mereka harus menunggu, mereka harus mencari di mana letak sesungguhnya yang Tuhan kerjakan bagi saya. Di mana janji itu? Tapi Yusuf tidak pernah undur dari setiap proses kehidupan ini. Jatuh bangun. Saudara tahu, yang menemukan Kentucky Fried Chicken itu, emang dia di umur yang muda? Tidak. Di masa muda dia ditinggalkan istrinya, dia dipensiunkan, nanti sudah umur 60 tahun, baru dia minta, Tuhan, ada ide apa lagi? 60 tahun baru Tuhan kasih dia. Baru dia mengerti, oh iya, saya bikin ayam ini. Sehingga anak-anak kalau lihat, orang tua yang pakai kacamata, Kentucky Fried Chicken. Semua itu harus ada proses, tapi di dalam proses itu memang tidak enak. Tidak mengenakan bagi saya dan saudara. Ketika Yusuf juga diproses, memang tidak mengenakan bagi dia. Dia harus dibuang, dia harus diantar ke Mesir, dia harus melayani istri Potifar. Dia difitnah. Sudah dia difitnah, dimasukkan dia ke dalam penjara. Di dalam penjara, dia juga harus menghadapi hukuman, dan dia ditipu oleh juru roti daripada raja. Tapi lihat, itulah sebuah proses. Kalau Tuhan membawa kita, kita tidak tahu hari ini, tetapi 5-10 tahun ke depan baru kita mengerti, oh iya ya, Tuhan punya rencana dan caranya bekerja dalam hidup kita. Itu sangat berbeda. Tuhan ingin supaya caranya Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Yang kelima, Tuhan bekerja lewat cara yang tidak biasa. Kadang-kala dalam hidup ini kita harus melewati air mata. Kita harus melewati banyak tantangan. Mungkin kita diejek oleh tetangga, saudara kita. Kita dihina oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi itu cara Tuhan untuk membuat kita mengerti bahwa cara Tuhan itu aneh. Cara Tuhan itu luar biasa. Bukan sesuatu yang strategi militer yang diberikan kepada Gideon. Oh Gideon, kamu pergi ya, nanti saya buat begini. Kamu pergi bawa pedang, senjata, maka kamu harus mengepung mereka. Kamu harus
memerangi mereka. Tidak. Tapi cara Tuhan itu tidak biasanya. Lewat hal yang sederhana dan aneh di mata manusia. Memang aneh. Kalau kita melihat cara Tuhan menolong Gideon ini, Tuhan bisa bikin mujizat. Jadi jangan pernah remehkan hal kecil atau cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Lukas 18 ayat 27. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Tidak mungkin bagi saya, memang saya tidak bisa apa-apa. Tidak mungkin bagi saya, karena saya mandul. Tinggal 1 menit saja. Tapi walaupun tinggal 1 menit saja, Tuhan bisa lakukan cara yang unik. Saya teringat kesaksian Ibu Alian kan, minggu lalu butuh 1 juta, tapi pada hari hanya itu tercapai 1 juta itu. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena kasih daripada Tuhan, nggak mungkin kita mau cari 1 juta aja. Itu sangat sulit. Saudara, mau cari 1 juta itu sangat sulit. Jangankan cari 1 juta, 100.000 pun setiap hari itu sangat sulit sekali. Tapi lihat cara Tuhan untuk menolong kita, untuk membuka jalan bagi saya dan saudara. Cara Tuhan itu adalah cara yang terbaik. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun situasi kelihatan mentok, ke kiri, ke kanan, mentok, percaya saja kepada Tuhan, karena Dia tidak mengecewakan. Waktu bangsa Israel, mereka keluar dari Mesir, lari. Ketika sampai di depan Laut Tiberau, mereka langsung berkata, Musa, mati kita ini. Ini laut Tiberau di depan, laut yang dalam sekali. Di kanan kita ada gunung batu, di kiri kita ada gunung batu, di belakang kita ada tentara orang Mesir yang mengejar kita. Kita akan mati di sini. Tuhan berfirman sama dia, Musa, apa yang ada di dalam tanganmu itu? Tongkat. Ambil itu tongkat. Pukul itu air itu. Maka air itu akan terbelah. Sampai sekarang orang masih menganggap itu mustahil. Itu tidak akan terjadi. Tapi kalau kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu, itu pasti Dia akan lakukan dalam hidup kita. Pada waktu Musa memukul, maka terbelahlah air. Waktu terbelah, mereka berjalan di tengah, berjalan terus sampai ke ujung. Pada waktu Musa melihat ke belakang, tentara Firaun mengejar mereka. Tapi di saat itulah Tuhan menyuruh kepada Musa, Musa, pukul kembali itu air. Dan air itu menyatu kembali, menggambarkan kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan.